lokasi yang digunakan untuk insersi vena biasanya ada di punggung tangan dan juga di lengan. Untuk yang pertama, di daerah punggung tangan atau daerah metakarpal, itu ada 3 vena. Yang pertama adalah vena dorsalis digital yang berada di daerah sini. Yang kedua adalah vena dorsalis metakarpal yang berada di daerah sini. Yang ketiga adalah dorsal venous network yang berada di daerah sini. Yang kedua, di daerah lengan terdapat 6 vena. Yang pertama adalah vena cephalica yang berada di sini. Yang kedua adalah vena mediana cubiti yang berada di daerah sini. Yang ketiga adalah vena accessorius cephalica yang berada di daerah sini. Yang keempat adalah vena basilica yang berada di daerah sini. Yang kelima adalah vena cephalica yang berada di daerah sini. Yang keenam atau yang terakhir adalah vena mediana antebrachialis yang berada di sini. Selamat pagi Ibu. Pagi, Sus. Perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Widianti. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini pada pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet tombol di sebelah kanan tempat tidur Ibu atau keluarga Ibu bisa langsung ke ruang perawat. Iya, Sus. Baik, Ibu bisa bantu saya untuk menyebutkan nama dan juga tanggal lahir Ibu. Bisa, Sus. Siapa Ibu namanya? Bukan suatu ini. Untuk tanggal lahirnya? 2 Juli 73. 2 Juli 73. Saya cek dulu ya Bu ya, saya lihat gelangnya. Ibu Komangswati ini 2 Juli 1973. Baik, sudah sesuai ya Bu ya? Iya, Sus. Baik Ibu biasanya senang dipanggil siapa? Ibu Komang. Ibu Komang ya? Ibu Komang bagaimana kabarnya hari ini? Ini agak lama saya. Agak lemes ya Bu ya? Iya, Sus. Karena dari data yang saya baca, tubuh Ibu kekurangan cairan. Maka dari itu pada pagi hari ini saya akan melakukan pemasangan infus di tangan Ibu. Nantinya saya akan masukkan jarum yang sudah dilapisi seperti selang bening yang tertinggal di tangan Ibu. Jadi yang tertinggal di tangan Ibu adalah yang bentuknya seperti selang bening ini Ibu ya, bukan jarumnya. Iya, Sus. Nantinya dalam melakukan prosedur pemasangan infus mungkin Ibu akan merasa tidak nyaman atau sedikit nyeri. Jadi mohon kerjasamanya ya Bu ya. Iya, Sus. Jadi apabila Ibu merasa sedikit nyeri mohon jangan ditarik ya Bu ya, demi kelancaran pemasangan infus ini. Iya, Sus. Baik Ibu, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Ibu agar Ibu tidak lemas lagi dan memberi akses untuk obat. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Baik Ibu, apakah dari sini Ibu ada pertanyaan? Tidak, Sus. Baik, jika tidak ada, apakah posisinya seperti ini sudah nyaman Ibu? Sudah, Sus. Baik, apabila Ibu posisinya sudah nyaman, saya izin untuk menutup tirai terlebih dahulu ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Iya, Sus. Baik Ibu, sebelum saya mulai, saya izin bertanya, Ibu lebih dominan tangan kanan atau tangan kiri Ibu? Tangan kanan, Sus. Tangan kanan Ibu ya, karena Ibu dominannya tangan kanan, nanti saya akan memasang infus di tangan kiri Ibu. Iya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap? Sudah, Sus. Baik, kalau Ibu sudah siap, saya mulai ya Bu ya. Iya, Sus. Dalam pemasangan infus dilakukan 2 teknik, yaitu teknik bersih dan teknik steril. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan penggunaan sarung tangan bersih. Cek cairan infus agar sesuai dengan program terapi klien. Pastikan alat yang digunakan tidak melebihi tanggal kadaluarsa.
Pilih infus set yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan pasien, apakah makro, mikro, atau transfusi set. Pada saat membuka infus set, pastikan kesterilannya, yaitu pada bagian spek protektor dan luar lock konektor. Kencangkan roller clamp dan atur letaknya untuk memudahkan perawat mengatur tetesan infus. Buka penutup di bagian insertion spike dan tusukkan pada bagian out botol infus. Letakkan botol infus yang telah terpasang infus set di tiang infus dan dekatkan ke arah klien. Tekan bagian drip chamber, isi bagian tersebut tetapi jangan melebihi separuh tabung. Longgarkan roller clamp perlahan sampai seluruh selang infus set terisi cairan infus. Pastikan tidak ada gelembung udara di sepanjang selang infus. Setelah cairan infus sampai di ujung selang, kunci kembali roller clamp. Pasang pengalas di bawah lengan yang akan dilakukan pemasangan infus. Dekatkanlah semua peralatan yang akan digunakan. Siapkan alat-alat yang akan digunakan dan dimasukkan di dalam bak instrumen. Dalam pemilihan lokasi vena, perlu diperhatikan bahwa gunakan vena distal terlebih dahulu, gunakan lengan pasien yang tidak dominan, pilih vena di atas area fleksi, pilih vena yang lurus yang cukup besar untuk memungkinkan aliran darah yang adekuat ke dalam kateter, palpasi vena untuk menentukan kondisinya, selalu pilih vena yang lunak, penuh dan tidak tersumbat, pastikan lokasi yang dipilih tidak mengganggu aktivitas, pilih lokasi yang tidak akan mempengaruhi pembedahan atau prosedur yang akan direncanakan. Gunakan tourniquet untuk membendung aliran vena. Pasang di atas area yang akan ditusuk sekitar 10 cm. Teknik bersih akan berakhir ketika sudah dilakukan pemasangan tourniquet dan sudah menentukan vena yang akan ditusuk. Lepas sarung tangan bersih dan ganti dengan sarung tangan steril. Lakukan disinfektan pada area yang akan ditusuk menggunakan kapas alkohol. Siapkan IV kateter sesuai dengan ukuran pasien. Ukur terlebih dahulu IV kateter agar saat terpasang, IV kateter tidak berada di daerah fleksi. Ilustrasi pemasangan IV kateter. IV kateter ini akan dipasang di pembuluh darah, yaitu intravena. Masukkan pada sudut 15-30 derajat dari permukaan kulit, di mana mata jarum menghadap ke atas. Apabila IV kateter sudah masuk tepat di dalam vena, maka ditandai dengan keluarnya darah pada flashback chamber. Setelah itu, lepaskan jarum, dan nantinya yang tertinggal di dalam tangan pasien adalah IV kateter yang bentuknya sangat lunak untuk meminimalisir rasa sakit dan juga pecahnya pembuluh darah. Sebelum jarum dilepas, tekan ujung kanula dengan tangan non-dominan.
Setelah IV kateter sudah masuk, lepaskan tourniquet dan sambungkan dengan selang infus. Pastikan bahwa lower clamp sudah terbuka sehingga cairan infus dapat mengalir melalui selang infus ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, lakukan fiksasi dan penutupan area insersi dengan kasa steril. Dengan area insersi tetap harus bisa diobservasi. Kriteria vena yang sebaiknya dihindari: yang pertama, vena yang telah digunakan sebelumnya; yang kedua, vena yang telah mengalami infiltrasi atau plebitis keras dan mengalami sklerotik; yang ketiga, vena dari ekstremitas yang lemah secara pembedahan, contohnya mastektomi atau penempatan akses dialisis; yang keempat, area-area fleksi termasuk fossa anticubiti; yang kelima, vena kaki karena sirkulasi lambat dan komplikasi lebih sering; yang keenam, cabang-cabang vena lengan utamanya yang kecil dan berdinding tipis; yang ketujuh, ekstremitas yang lumpuh post CVA; yang kedelapan, vena yang memar, merah dan bengkak serta dekat dengan area fleksi; yang kesembilan, vena yang digunakan untuk pengambilan sampel darah laboratorium. Selanjutnya, kaji respon pasien setelah prosedur dan berikan pemahaman pasien terhadap edukasi. Baik Ibu, untuk pemasangan infusnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bu? Masih agak nyeri sih. Masih agak nyari ya Bu ya? Tapi saya lihat Ibu hebat, sudah bisa bekerja sama dengan saya dengan sangat baik, sehingga pemasangan infusnya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin saya izin mengingatkan lagi Ibu ya, apabila Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa memencet tombol di sebelah kanan tempat tidur Ibu, atau keluarga Ibu bisa langsung ke ruang perawat. Dari sini apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Bu ya? Kemungkinan saya akan kembali ke sini lagi pukul 12 siang untuk melihat kondisi Ibu. Apabila Ibu tidak ada pertanyaan, saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya izin pamit ya Bu ya. Selamat pagi. Pagi semua.